Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video analisis isu kontemporer di lingkungan sekitar dengan menggunakan teknik tepisan dan analisis SWOT. Hasil diskusi peserta pelatihan dasar Angkatan 2 Kota Sukabumi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3A yang terdiri dari Epa Laraswati SPD, Gina Puspitawati SPD, Intan Setiani Anggiasari SPD SD, Mayang Nur Sagita SPD, dan Meiti Puspitasari SPD. Analisis isu di lingkungan sekitar. Isu yang ditemukan oleh kelompok kami terdiri dari yang pertama, pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Yang kedua, berita hoax mengenai vaksin COVID-19 di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, penggunaan narkoba di kalangan remaja. Yang keempat, pelaksanaan AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Dan yang terakhir adalah ujaran kebencian atau hate speech. Hasil brainstorming isu kontemporer di lingkungan sekitar oleh kelompok kami yaitu ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Masih rendahnya pemahaman informasi mengenai vaksin COVID-19, meningkatnya kasus penggunaan narkoba di kalangan remaja, kurangnya kemampuan anak dalam bidang TIK untuk menghadapi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum, dan maraknya ujaran kebencian di media sosial. Dalam menganalisis isu kontemporer ini, kami menggunakan teknik tapisan AKPK. Isu yang pertama, ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Memenuhi syarat aktual, kehalayakan, problematika, dan kelayakan, sehingga kesimpulannya adalah ya. Isu yang kedua, masih rendahnya pemahaman informasi mengenai vaksin COVID-19. Memenuhi syarat aktual, kehalayakan, problematika, dan kelayakan, sehingga kesimpulannya ya. Isu yang ketiga, meningkatnya kasus penggunaan narkoba di kalangan remaja. Memenuhi syarat aktual, namun tidak memenuhi syarat kehalayakan dan problematika. Yang terakhir memenuhi kelayakan, sehingga kesimpulannya tidak. Isu yang keempat, kurangnya kemampuan anak dalam bidang TIK untuk menghadapi AKM atau Asesmen Kompetensi Minimum. Memenuhi syarat aktual, tidak memenuhi syarat kehalayakan dan problematika, namun memenuhi syarat kelayakan, sehingga kesimpulannya adalah tidak. Untuk isu yang terakhir, maraknya ujaran kebencian di media sosial, memenuhi syarat aktual, kehalayakan, namun tidak memenuhi syarat problematika dan kelayakan, sehingga kesimpulannya adalah tidak. Isu yang dipilih oleh kelompok kami adalah ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Ketidakefektifan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19. Menurut kelompok kami, wabah COVID sampai saat ini menjadi permasalahan yang belum terselesaikan secara tuntas oleh pemerintah. Bidang pendidikan merupakan salah satu sektor yang paling terkena dampak dan terpengaruh. Sekolah mengharuskan berkumpulnya orang banyak dalam jangka waktu yang relatif lama dan terus-menerus. Akan tetapi, hal tersebut adalah hal yang paling tidak dibolehkan oleh pemerintah.
karena akan berdampak pada penyebaran COVID-19. Hal ini yang mendasari pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan oleh setiap satuan pendidikan. Pemerintah menetapkan kebijakan melalui Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19 yang semakin meningkat, maka kesehatan lahir dan batin siswa, guru, kepala sekolah, dan seluruh warga sekolah menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Dalam pelaksanaan di lapangan, pemerintah tidak mempertimbangkan kesiapan sekolah, tenaga pendidik, sarana dan prasarana, siswa, dan orang tua yang terlibat langsung dalam proses pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring. Semua permasalahan yang telah dijelaskan di atas perlu analisis mendalam dan menjadi urgensi yang harus segera terpecahkan. Maka dari itu, analisis ini sangat diperlukan untuk mendapatkan strategi dan solusi yang tepat sehingga dunia pendidikan tetap bisa berjalan dalam kondisi apapun. Penjelasan tentang isu terpilih. Dalam aspek aktual, isu yang dipilih sedang terjadi dan masih berlangsung di tengah pandemi COVID-19, sehingga kegiatan belajar mengajar secara tatap muka tidak dapat dilaksanakan. Dalam aspek kekhalayakan, isu yang dipilih menyangkut hajat hidup orang banyak karena melibatkan seluruh masyarakat, dalam hal ini orang tua murid atau siswa. Dalam aspek problematika, isu yang dipilih memiliki dimensi masalah yang kompleks, sehingga perlu dicarikan pemecahan masalah yang komprehensif. Dalam aspek kelayakan, isu yang dipilih masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Analisis yang kami gunakan untuk memecahkan masalah ini yaitu analisis SWOT yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, and threat. Faktor internal terbagi menjadi dua, yaitu kekuatan dan kelemahan. Yang menjadi kekuatan yaitu diantaranya adalah guru atau tenaga pendidik menjadi profesional serta mampu menguasai teknologi. Motivasi guru dalam mengajar menjadi meningkat. Orang tua siswa menjadi lebih peduli dengan pendidikan yang didapatkan anaknya. Orang tua menjadi lebih mengapresiasi peran guru dalam mendidik. Sedangkan yang menjadi kelemahannya yaitu terdiri dari tidak semua guru menguasai IT, kurang bervariasinya media pembelajaran karena kurangnya kreativitas guru, sedikitnya media pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran daring. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal, terdiri dari peluang dan tantangan. Yang merupakan peluang yaitu diantaranya kebijakan yang tepat untuk mengurangi penyebaran dan memutus mata rantai COVID-19. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan belajar mengajar menjadi lebih fleksibel. Adanya dukungan pemerintah untuk memfasilitasi siswa untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar jarak jauh. Sedangkan yang menjadi tantangannya adalah tidak semua orang tua mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk pembelajaran. Siswa merasa jenuh dengan pembelajaran. Hasil pembelajaran siswa tidak sepenuhnya dapat mengukur kemampuan siswa. Psikologis anak menjadi terganggu karena mendapatkan penekanan dari orang tua. Berkurangnya disiplin dan tanggung jawab siswa. Alternatif strategi yang kami rumuskan yaitu diantaranya dalam hal strength, memaksimalkan ide-ide guru dalam menyajikan materi dengan pemanfaatan teknologi
agar pembelajaran tetap menarik, dan membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan siswa. Dalam segi weakness, alternatif strategi yang kami temukan yaitu mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop tentang penggunaan IT. Dalam hal opportunity, alternatif strategi yang kami ambil yaitu melakukan blended learning dengan memperhatikan protokol kesehatan. Dan dalam segi tantangan, alternatif strategi yang kami temukan atau kami putuskan yaitu mengakomodasi siswa yang tidak dapat mengikuti PJJ dengan memberi modul dan lembar kerja siswa secara kolektif di sekolah, dan menyelipkan ice breaking di setiap pembelajaran, serta memberikan arahan kepada orang tua untuk memantau anak-anaknya saat pembelajaran daring. Rekomendasi strategi penyelesaian masalah. Akar masalahnya, yang pertama, belum semua guru menguasai TIK, sehingga rekomendasi strateginya yaitu mengikuti kegiatan pelatihan atau workshop tentang penggunaan IT. Akar masalah yang kedua, tidak semua peserta didik memiliki sarana IT seperti laptop, HP, dan sebagainya. Rekomendasi strateginya adalah mengakomodasi siswa yang tidak dapat mengikuti PJJ dengan pemberian modul dan lembar kerja siswa secara kolektif di sekolah. Akar masalah yang ketiga yaitu kreativitas guru dalam memodifikasi pembelajaran. Rekomendasi strateginya memaksimalkan ide-ide guru dalam menyajikan materi dengan pemanfaatan teknologi agar pembelajaran tetap menarik, dan melakukan blended learning dengan memperhatikan protokol kesehatan. Akar masalah yang terakhir, tingkat kejenuhan yang tinggi dan berlarut berpengaruh pada disiplin dan kehadiran mengikuti pembelajaran. Rekomendasi strateginya yaitu menyelipkan ice breaking di setiap pembelajaran, memberikan arahan kepada orang tua untuk memantau anak-anaknya saat pembelajaran daring, dan membangun komunikasi dan kerjasama yang baik antara guru, orang tua, dan siswa. Sekian video analisis isu kontemporer di lingkungan sekitar dengan menggunakan teknik tapisan dan analisis SWOT. Ingat pesan dari kami, kemajuan bangsa ada di tangan anak bangsa. Marilah cerdaskan anak bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.